Untuk mencapai target nanti dalam Piala Dunia, pelatih meminta kepada kami nama-nama naturalisasi yang sudah ada di list. Proyek heboh STY di Timnas U20, ajukan 14 nama pemain naturalisasi. Demi mencapai target tampil garang di Piala Dunia U20 2023, Sintayong menjalankan proyek mercusuar, salah satunya mengajukan 14 nama pemain naturalisasi. 3 pemain sudah didatangkan ke Indonesia sebelum Piala AFF U19 2022. 3 pemain yang dimaksud tersebut adalah Kai Boham, Jim Krok, dan Max Christoffel, namun proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Setelah itu PSSI mengirim Direktur Teknik Indra Syafri bersama 2 perwakilan lainnya. Dalam kunjungan pada awal Oktober tersebut, Indra langsung menonton pemain berlatih dan berbincang dengan pemain bersangkutan. Untuk pemain-pemain yang dianggap memenuhi kriteria, dilanjutkan dengan mendekati orang tua pemain. Dari 11 pemain yang dipantau Indra, hanya 4 nama yang disebut memenuhi kriteria Sintayong. Setelah ditimbang matang, sebagaimana dijelaskan Hamdan Hamedan, petugas PSSI yang mendampingi Indra, ternyata ada 1 nama lain yang juga dipertimbangkan. Hanya saja siapa pemain yang dimaksud hingga kini masih disimpan matang. Dengan kata lain, ada 5 pemain dari 11 nama yang masuk kriteria SIN untuk Indonesia U20. Dari kelimanya, 2 diantaranya telah diundang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Jenner adalah pemain 18 tahun berposisi gelandang yang saat ini membela FC Utrecht U21, sedangkan Jenner merupakan bek tengah yang kini tampil di kasta ketiga Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers. 3 nama lainnya masih dalam proses komunikasi. Jika tidak ada kendala, ketiga pemain tersebut akan segera diundang datang ke Jakarta bersama orang tuanya untuk memulai proses naturalisasi. Dari 4 pemain yang diminati itu, sebenarnya ada 1 lagi yang masuk daftar waiting list, jadi ada 4+1 karena pemain ini dilihat ada potensi. Ini murni wewenang Coach Sin, kata Hamdan di kantor PSSI, Senin, 24/10. Sebelumnya, menjelang Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya ditunda ke 2023 karena pandemi COVID-19, Sintayong juga memanggil pemain naturalisasi. Dari 5 nama yang dipanggil, akhirnya hanya 1 yang bertahan, yakni Elkan Bagot. Namun status Bagot tidak sama dengan pemain naturalisasi lain. Bagot menjadi warga negara Indonesia tidak lewat jalur naturalisasi. Ini karena Bagot sudah didaftarkan ibunya ke Dinas Pendudukan sejak masih kecil. Selain menjalankan proyek naturalisasi, STY mengajukan pemusatan latihan di Eropa. Saat ini Timnas Indonesia U20 sedang berada di Turki dan akan dilanjutkan ke Spanyol, sebelum diakhiri menjalani latihan di Belanda. Sebanyak 7 pemain naturalisasi bakal perkuat Timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023. Presiden Jokowi beri restu. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mengatakan bahwa proses naturalisasi berlanjut untuk Timnas Indonesia U19. Tim Garuda Muda sedang mempersiapkan diri untuk perhelatan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mereka juga akan berpartisipasi dalam pentas Piala Dunia U20 2023. Muhammad Iryawan mengatakan sudah melaporkan rencana naturalisasi pemain keturunan kepada Jokowi, sebab pemain itu permintaan sang pelatih Sintayong. Laporan tersebut setelah perwakilan PSSI mengikuti rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 bersama dengan Jokowi. Rapat itu berlangsung di kantor Presiden, Jakarta, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Kami melaporkan rencana naturalisasi yang diminta pelatih. Ada 7 pemain naturalisasi kemungkinan akan kami proses. Muhammad Iryawan, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Iwan Bule,
Sapaan akrab Muhammad Iriawan, mengatakan baru ada 2 pemain naturalisasi yang menyambut baik wacana itu. Namun, 5 pemain lainnya masih penjajakan. Semuanya berasal dari Belanda. 2 sudah pasti, 5 masih kami jajaki, katanya. Muhammad Iriawan mengatakan Jokowi memberikan dukungan terkait wacana itu. Lantaran, untuk persiapan Timnas Indonesia U19 pada Piala Dunia U20 2023. Presiden menyampaikan dalam hal ini tidak ada masalah. Itu permintaan pihak pelatih, ujarnya. Setelah menjalani laga pertama melawan klub lokal, kini tiba saatnya bagi Timnas Indonesia untuk berhadapan dengan tim kuat yakni Timnas Turki U20. Pertandingan persahabatan atau laga uji coba Timnas Indonesia vs Turki U20 yang dihelat di Stadion Manavgat Ataturk, Antalya ini akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hasil babak pertama skor 0-1 Timnas U20 Indonesia vs Turki U20 lebih unggul. Saat ini sedang berlangsung babak pertama laga persahabatan Timnas U20 Indonesia melawan Turki U20 digelar di Stadion Manavgat Ataturk, Turki, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Skor masih 0-1 untuk Timnas U20 Indonesia dan Turki U20. PSSI melalui akun Twitter menggelar live tweet pertandingan Timnas U20 Indonesia vs Turki U20 di @pesi, dan batal disiarkan Net TV. Sebelumnya, di laga uji coba yang pertama, Timnas U20 Indonesia merengkuh kemenangan, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Timnas Indonesia U20 seperti yang kita tahu saat ini sedang mengikuti TC di Turki guna persiapan Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20 mendatang. Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U20 sengaja membawa para skuad muda guna mempersiapkan mental para pemain. Dalam TC tersebut, Timnas Indonesia tercatat sudah melakoni laga perdana dengan melawan klub lokal Turki, di mana hasilnya cukup mengesankan yakni Timnas Indonesia U20 berhasil meraih kemenangan atas klub lokal Turki 2-1. Hari ini Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga persahabatan atau uji coba kembali melawan Timnas Turki U20. Di mana pertandingan Timnas Indonesia vs Turki U20 akan digelar di Stadion Manavgat Ataturk, Antalya. Adapun prediksi pemain Timnas Indonesia U20 vs Turki U20.